seorang tokoh dalam Alkitab hanya tercatat di 2 pasal, 1 Samuel pasal 1 dan 1 Samuel pasal 2, yaitu Hana. Hana adalah seorang tokoh yang cukup menarik karena dia cuma 2 pasal, hanya sekilas aja, hanya seorang istri yang memohon sama Tuhan supaya dikasih anak karena dia selalu dibully lah sama istri yang lain karena dia suaminya punya 2 istri. Dan Hana hanya berdoa dan berdoa, lalu terlihat seperti orang gila karena ya ada kesedihan yang sangat dalam sehingga dia berdoa tapi suaranya nggak keluar, jadi kayak udah capek doa gitu loh. Lalu kalau kita lihat kisah yang ada di 1 Samuel ini, kitab Samuel ini ditulis begini. Hari itu, pada zaman itu ada seorang imam yang senior namanya Imam Eli. Lalu dikatakan yang bertanggung jawab di daerah situ, di daerah di mana Hana ini ada, yaitu daerah Silo namanya, imam yang bertanggung jawab atau imam yang in charge gitu, yang tugas, itu adalah anaknya Imam Eli, namanya namanya Hofni dan Pinehas. Nah, kalau kita lihat lagi pasal-pasal berikutnya itu ditulis Hofni dan Pinehas ini adalah orang yang bejat banget kelakuannya dan orang yang tidak taat sama aturan Tuhan, padahal mereka imam. Tapi mereka kelakuannya tuh brengsek banget gitu. Ada beberapa yang dicatat dan sangat luar biasa kurang ajar sama tentang menghormati kekudusan Tuhan mengenai persembahan dan korban bakaran. Mereka sangat kurang ajar, bahkan mereka berani-berani mengajak para pelayan wanita untuk berhubungan badan. Bayangkan pada zaman itu ternyata dosa-dosa seksual ini sudah dilakukan bahkan oleh hamba Tuhan gitu ya. Nah, yang bertugas di tempat itu tadi yang saya udah bilang adalah Hofni dan Pinehas. Luar biasanya gimana? Begini, hari di mana Hana berdoa dengan sangat gitu, berdoa dengan sedih hati, dengan sungguh-sungguh karena meminta anak. Dia berdoa pada bait Allah. Pada waktu itu ternyata Hofni dan Pinehas tidak ada di tempat. Yang ada, yang jaga justru bapaknya mereka, Imam Eli. Hal ini luar biasa karena gini, saya berpikir begini ya. Seandainya hari itu yang jaga adalah Hofni dan Pinehas, ada wanita, emang sih sudah bersuami, tapi belum punya anak. Jadi harusnya mungkin secara fisik Hana menarik gitu. Namanya saja Hana gitu, elok. Namanya aja Hana gitu. Jadi ada kemungkinan yang sangat besar kalau seandainya Hana berdoa di waktu yang tidak tepat, di waktu yang salah. Ada kemungkinan di mana dia justru akan dikerjain sama Hofni dan Pinehas. Karena melihat karakter mereka berdua ini yang bejat, yang gak benar dan sebagainya. Tapi hari itu justru Hana berdoa dengan sangat ketika Imam Eli yang jaga, bapaknya. Dan kita tahu ayah dari Hofni dan Pinehas, Imam Eli ini adalah seorang yang baik gitu, seorang yang melakukan tugasnya dengan baik sebagai seorang imam. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya tentang mentor yang baik dan ayah yang buruk. Imam Eli, ayah yang buruk, tapi sebagai mentor dia luar biasa. Akhirnya karena perkataan penguatan dari Imam Eli, akhirnya Hana pulang dengan sukacita. Akhirnya ia pulang dan dicatat tahun depannya mereka punya anak, karena perkataan Imam Eli. Bayangkan hari itu Hana waktu berdoa yang jaga itu Hofni dan Pinehas. Mungkin kejadiannya akan berbeda. Mungkin kejadiannya akan tidak seperti yang kita baca di kitab 1 Samuel ini. Dan inilah kairos untuk Hana. Hana melakukan doa itu pada waktu yang memang sudah Tuhan tetapkan, sudah Tuhan tentukan untuk berdoa. Pada hari itu, di situ, dan karena Tuhan tahu hari itu jam segitu ada Imam Eli yang jaga dan Tuhan memakai Imam Eli. Walaupun Imam Eli first impressionnya tuh kayak, ini ngapain sih cewek mabok nih malah doa di sini, seperti itu. Tapi ternyata Tuhan memakai perkataan Imam Eli untuk memberikan kekuatan dan mengembalikan sukacita Hana.
Teman-teman, mungkin kalian banyak mengalami hal-hal yang gak enak, hal-hal yang ya kalian kalau boleh komplain, kalian kalau mau berantem mungkin kalian bakal pilih berantem. Tapi percayalah, firman Tuhan berkata Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Yang berarti kalau belum indah berarti belum waktunya, belum kairosnya gitu, belum sesuai dengan rencana Tuhan. Karena paling penting adalah ketika kita tahu tentang kapan kita harus memulai, kapan kita harus jalan, kapan kita harus berhenti, dan semuanya mengenai tentang kapan, waktu. Sesuatu yang sangat mahal yaitu waktu. Karena itulah kita harus percaya ada kairos. Kairos itu waktu Tuhan. Dimana ketika kita melakukannya mungkin dengan pedih hati, mungkin dengan sedih, tapi Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Meskipun kita harus melewati lembah air mata, lembah kekelaman, hujatan, bulian, underestimate, kayak direndahkan sama orang lain. Tapi ujungnya kita akan melihat sesuatu yang indah dan kita akan bisa berkata, untung waktu itu gue gak nyerah, untung gue tetap setia, untung gue tetap melakukan ini. Sampai akhirnya nanti Tuhan akan mengirim ada imam-imam Eli yang lain yang akan memberikan kekuatan dan akhirnya membuka pikiran kita dan mengembalikan sukacita kita walaupun dalam keadaan doa kita belum dijawab. Sampai akhirnya doa kita dijawab. Hari itu akan menjadi kesaksian buat kita. Hari itu kita harusnya semakin kuat dalam Tuhan. Dan belajar dari kisah Hana ini. Orang yang tertekan, orang yang sakit hati, orang yang kayaknya putus pengharapan karena dihina. Karena kalau nggak punya anak pada zaman itu dianggap kayak wanita terkutuk gitu loh, nggak bisa punya anak. Tapi ternyata toh Tuhan bisa kasih ya. Belajar dari kairosnya Hana ini, kita belajar, kita bisa melihat ketekunan akan membuahkan hasil, pengharapan akan memberikan sukacita dan kekuatan. Dan kita berharap sama Tuhan yang gak pernah mengecewakan kita. Karena itu tetaplah berharap sampai kairosnya tiba. God bless.